Seorang ibu harus mengajar anaknya firman Tuhan. Banyak ada keluarga di Amerika sebelum ada YouTube, keluarga yang setia beribadah ke gereja, orang tuanya, anaknya juga. Saya dari keluarga Kristen yang baik, papa mama saya ke gereja setiap minggu, mereka Kristen yang baik, saya keluarga Kristen yang baik. Tapi saya di rumah suka nonton, itu yang dianggap remeh oleh orang tua saya. Orang tua tidak perhatikan apa yang ditonton anaknya, hanya video, hanya apa. Ya, saudara semua yang suka nonton ya, anak-anak ya, anak-anak yang suka nonton film ini itu, game ini itu. Dulu dia belum ada online, hanya video. Ya, ada yang dia tonton sehingga dia mempraktikkan apa yang dia tonton. Ya, itu yang tidak diperhatikan oleh orang tua saya. Masuklah itu semua tontonan itu sehingga saya mau mempraktekannya dari saya remaja. Ya, seksual. Dan akhirnya memperkosa. Dia salah mungkin berikutnya lagi dan terus tetap terikat di situ sampai dia mempraktekkan semua yang lain-lain, sampai dia mempraktekkan yang mutilasi dan akhirnya kena hukuman seumur hidup. Dari mana polis-polis itu masuk? Dari mata tontonan masuklah semua polis-polisnya. Dan tidak bisa dia mengontrol saya, dan saya melakukan itu. Itu belum zaman online. Jadi apa dia? Jadi pembunuh. Setiap minggu ke gereja, berarti tidak diajar firman, tidak dilihat oleh ibu bapaknya. Apa pergaulan apa anaknya setiap hari? Apa yang ditonton? Apa yang dipelajari? Sudah kena 1 kali masuk penjara, masih dianggap biasa-biasa saja. Orang tua tidak bertobat. Tidak punya iman sama Tuhan, tidak minta ampun, tidak berusaha bagaimana anaknya ini dilepaskan, puasa apa segala macam dilepaskan, diajar, dibina, tidak. Tapi berkali-kali sampai berapa jiwa dia sudah bunuh. Makanya dikatakan saya dari keluarga Kristen yang baik, mama papa saya setia ke gereja, Kristen yang baik loh saudara. Ya. Tapi berarti tidak melakukan 2 Timotius 3. Sudah tidak dilakukan di rumah, disuruh ke gereja pun tidak. Apa tadi diajarkan firman Tuhan, nak? Baca firman Tuhan, lakukan. Ya, kita hidup di bumi numpang. Anak-anak Tuhan itu Tuhan titipkan sama kita. Makanya besar jadi pengajar si Timotius ini. Gereja hanya butuh pelaku firman, pendoa, pengajar firman. Amin. Pelaku firman, pendoa, pengajar firman. Pengajar firman artinya dia memberitakan Injil. Dia udah pelaku dulu dia, pendoa dan pengajar. 3 ini yang dibutuhkan. Pelaku firman, karena kan kalau pelaku firman dia jadi contoh. Makanya basicnya pelaku firman dulu. Nanti dia disuruh melayani, disuruh mengajar, orang dengar, oh iya dia sudah lakukan. Diajar gua nggak apa. Lu ngajar gua, lu aja nggak hormat sama bapak kepala, lu mau ngajar gua. Lu aja gak setia sama komentar, lu mau ngajar gua di kom ibu, di kom bapak, di kom muda. Nah kan gak bisa kan, gak jadi saksi. Timotius ini jadi saksi berkat ibu dan neneknya. Itulah warisan dia, iman. Jadi firman Tuhan kitab suci itu memberi hikmat kepada kita, menuntun kita kepada keselamatan. Tidak boleh nak, tidak boleh nonton ini kan, tidak diperhatikan. Hidup mungkin dalam kemewahan. Ya karena kita tahu ya luar negeri itu beda sama orang Indonesia, beda sama orang Batak, orang Manado, beda lagi sama gereja karismatik, beda lagi dengan gereja yang ada pujian penyembahan, beda lagi dengan gereja yang mengajarkan pertobatan, beda lagi gereja yang mengadakan pemuridan. Itu beda, tergantung gerejanya. Tapi kalau nggak ada itu masih ada Alkitab. Karena Ibu Louis dan Yunike tidak pakai yang di gereja. Dia pakai yang ada di Alkitab saja. Tidak pakai yang pemuridan konsel, tidak. Dari rumah sudah diajarin firman Tuhan, sehingga anaknya mendapatkan hikmat. Apakah sudah selamat? Belum. Ketika dia menjadi pemuda yang dewasa, Rasul Paulus bikin ibadah KKR
memberitakan tentang Yesus Kristus Tuhan yang menyelamatkan dia. Dialah Mesias, dialah Tuhan dan Juru Selamat yang harus dipercayai, yang harus diterima dan harus bertobat. Dan imannya kepada Yesus, sehingga dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian Timotius menjadi murid di gereja, murid di jemaat, menjadi murid Rasul Paulus, dimuridkan, diajar, dan dia menjadi pelaku firman, dan dia menjadi pengajar. Jadi firman Tuhan yang dia dapat dari ibu dan bapaknya menuntun dia kepada keselamatan. Kapan dia dapat keselamatan? Tuhan yang tuntun dia supaya dia pergi satu ibadah, ada KKR, ada hamba Tuhan yang diurapi, namanya Rasul Paulus. Ya, semalam itu sudah disampaikan ya. Karena kan ada bapak yang setia. Jadi maksud saya, karena ada bapak yang setia berdoa, saya sampaikan firman itu karena itu kan tentang laki-laki. Bagaimana orang jahat bisa mengenal Tuhan? Amen. Dari mana dia dapat keselamatan? Dari imannya kepada Yesus, dari Yesus yang diberitakan perintah firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada Rasul. Rasul Paulus kan sudah bertemu Tuhan Yesus melalui cahaya, bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia diubahkan, dia diselamatkan. Dia sudah mengalami Tuhan. Dia beriman kepada Tuhan. Dia dimuridkan oleh Gamaliel, ya Pino tuh yang kasih tahu. Siapa guru Rasul Paulus? Kata si Pino. Gamaliel, yang lainnya nggak tahu. Kok tante tahu Pino ya? Tante udah baca itu. Siapa gurunya si Rasul Paulus? Gamaliel, dia sekolah lagi. Rasul Paulus itu udah pengajar, orang Farisi, pengajar, pendeta, pengkhotbah. Tua-tua, dihormati, pendidikan tinggi, uangnya banyak, dari keluarga yang berkelas dia, nggak KW dia. Kan pengajar, sana nggak sembarangan loh, untuk bisa menjadi sekolah dulu benar-benar. Kalau dites nggak lulus, tidak bisa dia jadi kelompok-kelompok Farisi, ahli Torah, pengajar nggak bisa. Ya, sudah kelompok pengajar pendeta, dia setelah ketemu Yesus, dia masih belajar lagi sama Gamaliel. Keluar dari sana baru dia melayani. Jadi dia yang beritakan Injil. Tugas kita kan beritakan Injil, pertobatan, supaya orang selamat terima Yesus. Tugas kita beritakan Injil, jangan yang lain yang dibicarakan. Beritakan Injil, karena saudara udah selamat, yang lain itu belum selamat. Ya, tapi setiap kali itu saudara mau ngobrol-ngobrol masuk ke pasti langsung dikat cerita-cerita. Tidak mau dengar. Daging. Tidak mau, karena banyak tulisnya, banyak dagingnya, mana mau dia? Nggak bisa. Ya, harus selip-selip ya. Jangan di mana sih orang dia masih muter-muter bosan. Gimana yang aku bisa masuk supaya dia punya iman sama saya? Kalau orang dia muter-muter atau apa itu? Kalau nggak tertiba dengan apa yang lain gitu ya. Bukan dunia saya ya. Saya yang lain saya dunia saya bodoh lah, gitu ya. Ada nggak penting lah. Kalau yang lain kan semua lebih pintar ya. Tetapi pengalaman kita sama Yesus itu tidak bisa dicontoh oleh orang lain. Pengalaman Rasul Paulus bertemu Yesus tidak bisa dicontoh oleh orang lain. Pengalaman saudara bertemu Tuhan Yesus, saudara bertobat, itu tidak bisa dicontoh oleh orang lain. Yes. Itu tidak bisa dicontoh. Nanti saya mau berkata, saya maulah mengalami Tuhan, saya diselamatkan lahir baru, saya jadi anak Bapa, anak kerajaan surga, saya diselamatkan, saya maulah, kan gitu. Setelah dia mendengar berita Injil dari Rasul Paulus, dia terima Yesus dan dimuridkan. Kan itu prosesnya, sehingga dia bisa menjadi pengajar. Ya, jadi gereja hanya membutuhkan pelaku firman. Dunia hanya membutuhkan orang-orang yang menjadi pelaku firman, pendoa, pengajar. P ya, P. Pelaku firman. Katakan pelaku firman. Pelaku firman. Yang kedua, pendoa. Pendoa. 3, pengajar. Ya. Jadi ibunya, mari kita baca 2 Timotius. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertukar. 2 Timotius 1 ayat 5, 2, 3. Sebab aku teringat. 2 Timotius 1 ayat 5, 2, 3. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas,
yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah, inilah warisan anak iman. Berarti bapaknya sibuk bekerja. Kok bapaknya tidak disebutkan namanya ya? Kebangsaannya ada. Kok bapaknya tidak disebutkan? Berarti bapaknya tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh mamanya Eunike. Yang jadi artinya yang dicatat adalah yang melakukan dan yang mengajar. Ya. Jadi inilah warisan iman. Kita wariskan apa? Iman. Karena kalau kita tidak punya iman kepada Yesus, tidak dikenal di surga. Kalau kita tidak punya iman sama Yesus, kita tidak dikenal oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi ya, siapapun kita, manusia di bumi yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia orang neraka, ada di neraka dan akan dibakar di neraka selama-lamanya. Siapapun dia, mau kelas dia pendeta, presiden, bupati, gubernur, raja, pangeran, sultan, rich, Haleluya. orang Kristen yang setiap minggu ke gereja, kalau dia belum terima Yesus, dia ada di neraka, akan dibuang ke neraka, dibakar di neraka selama-lamanya. Kan penting kali awalnya itu terima Yesus. Kalau gereja pertama itu orang saleh, dengar berita Injil, terima Yesus. Kata Pastor Abraham, semua yang jahat-jahat debu-debu itu mereka terima, mereka suruh terima Yesus. Setelah terima Yesus, dimuridkan, diajar. Karena mereka langsung terima Yesus. Banyak gereja kasih persyaratan ini itu ya, terima Yesus ya, saudara sudah terima Yesus. Orang saleh saja dengar berita Injil, terima Yesus, bertobat, dijamah oleh Roh Kudus bertobat, mereka harus dimuridkan. Itu orang saleh. Apalagi orang yang gak saleh. Orang yang belum kelas level saleh, terima Yesus, bertobat, diselamatkan, tapi harus diajar, dimuridkan dan diajar. Matius 28. Tugas siapa? Tugas kita. Makanya kan kita pertama jadi pelaku firman, yang kedua kita jadi pendoa, dan yang ketiga kita jadi pengajar. Karena Ibu Eunike dan Lois sudah jadi pengajar yang baik di rumah, dan Timotius dapat hikmat. Kita yang sudah belajar firman dari kecil, apalagi dari jemaat, seharusnya punya hikmat. Hikmat yang menuntun kita kepada keselamatan. Amen. Kapan kita dapat keselamatan? Kalau kita punya iman sama Yesus. Yudas gak punya iman sama Yesus, sekalipun sudah bisa mengusir setan. Dia tidak pernah mengakui Yesus, Tuhanku, aku menyembah Engkau. Hanya ikut-ikutan. Sekalipun sudah mengusir setan, murid, udah jadi pendeta, berkhotbah, tapi gak punya iman sama Yesus. Kan basicnya adalah iman. Ya, inilah iman yang tulus ikhlas. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Iman yang tulus ikhlas. Oke, kita nggak usah pakai tulus ikhlas dulu ya. Iman. Orang yang beriman itu adalah orang yang memberi terbaik kepada Tuhan. Apa arti orang beriman? Coba kita baca Ibrani. Ibrani 11. Alkitab mengatakan orang beriman itu adalah orang yang memberi terbaik kepada Tuhan, bukan sembarangan. Kalau dia memberi yang tidak terbaik atau sembarangan, dia bukan orang yang beriman. Oke. Ibrani 11 ayat 3. Karena 23. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Untuk mengerti firman adalah Yesus yang menciptakan alam semesta, harus punya iman dulu. Karena iman kita mengerti. Kalau dia nggak ngerti, dia nggak punya iman. Ya. Dan iman itu hanya bertumbuh dalam penganiayaan. Satu, dalam pembacaan firman. Ini saya ulang-ulang lagi ya, supaya nggak miss. Apalagi ini live.
Masih banyak orang yang sudah menuju ke neraka di luar sana. Yang di dalam gereja yang belum semua terima Yesus masih orang neraka. Apalagi yang di luar gereja. Kasihan ya saudara. Kasihan ya. Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi mereka, dan Tuhan mau pakai saudara. Ya. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman. Langit dan bumi dijadikan oleh firman, kita dijadikan oleh firman, kita diberkati oleh firman, kita juga akan diadili oleh firman. Haleluya. Yes. Ya. Semoga ini yang tukang keliling-keliling gereja mereka nonton ini. Nanti kita lihat shopnya. Khususnya yang punya biar bertobat. Oh iya ya, salah aku. Imanku harusnya sama Yesus, bukan keliling-keliling gereja. Bertobat mereka sudahlah masuk surga. Dapat saudara upahnya kalau saudara yang berdoa. Semua ada upahnya. Ya. Dibutuhkan air mata, kasih, komitmen yang luar biasa. Mohon sama Tuhan Allah Roh Kudus supaya berkenan menjamah pengkhianat-pengkhianat itu, yang jugul-jugul itu. Kan kalau nggak masuk neraka kasihan. Makanya kan saudara jadi pendoa kan? Yes. Itu dia. Kalau nggak jadi pendoa orang benar ya Tuhan nggak dengar doa kita. Di situ lagi. Nah, ini dia. Alkitab mengatakan orang yang beriman. Oke, ayat yang keempat, 2-3. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih bicara sesudah ia mati. Inilah contoh orang yang beriman, namang-boru, natural. Orang yang beriman itu Kristennya dia, orang beriman bukan. Jangan pakai standar agama. Alkitab. Orang yang beriman itu adalah orang yang percaya bahwa alam semesta dijadikan oleh firman. Saya dijadikan oleh firman. Karena dia percaya ada Tuhan. Dia percaya ada Tuhan, sekalipun dia tidak bisa melihat Tuhan. Si Habel ini nggak kayak mama bapaknya, mantan surga, mantan bisa lihat bapak itu face to face. Habel sama Kain itu nggak bisa lagi. Tapi dia percaya Tuhan itu ada, makanya dia bekerja. Dia tahu alam semesta Tuhan yang jadikan. Ini ladang Tuhan yang punya. Hasil ladang ini Tuhan yang punya. Aku ini Tuhan yang punya. Aku bisa bekerja karena Tuhan. Aku harus tahu berterima kasih kepada Tuhan karena mama bapakku beribadah kepada Tuhan, memberi korban persembahan kepada Tuhan yang terbaik. Dia ikut. Ada dan hal kenapa bisa mempersembahkan korban? Dia lihat bapak di surga itu potong sembelih domba. Itu korban. Jadi Habel itu memberikan korban karena ikut bapaknya. Orang yang beriman itu dia memberi yang lebih baik. Kenapa? Dia percaya Tuhan, dia kasih kepada Tuhan yang terbaik. Itulah orang yang beriman. Karena dia memberi dari hatinya yang tulus, hatinya yang percaya kepada Tuhan, hatinya yang mengasihi Tuhan. Hatinya dulu, baru dia kasih yang baik. Jadi Tuhan berkenan kepada persembahannya. Tuhan lihat hatinya, pekerjaannya, dan pemberiannya yang terbaik. Senang hati Tuhan, makanya diterima. Kalau si Kain ini tidak dibilang dia punya iman, tidak ada. Makanya dia tidak bisa memberi yang terbaik. Kenapa orang tidak mau memberikan hartanya, hidupnya yang terbaik Tuhan? Dia tidak punya iman. Dia anggap Yesus itu pendeta. Tidak hormat dia. Tidak hormat sama gereja, peraturan, firman, hamba Tuhan, tidak hormat. Karena tidak punya iman. Beda dengan Timotius, punya iman. Dia punya hikmat dan dituntun oleh Roh Kudus kepada keselamatan. Dia dapat warisan dari orang tuanya, imannya. Dia dituntun kepada keselamatan oleh iman. Jadi orang punya iman, inilah orang punya iman. Bacalah Ibrani 11. Setelah Habel, siapa lagi yang punya iman? Dia memberi yang terbaik. Orang kalau nggak punya iman itu kan nanti akhirnya nggak diperkenan, dia akhirnya apa? Iri, dengki. Kalau dia nggak punya iman dulu. Orang gosip. Ya. Setelah Habel siapa lagi? Yang kedua, ia benar ya. Kalau
kita punya iman kepada Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Yes. Kalau kita punya iman kepada Yesus, iman. Orang yang punya iman itu artinya orang yang percaya Tuhan, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ayat yang kelima, 2-3. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Sebelum orang nafasnya dicabut atau sebelum orang itu pulang ke surga, dia harus didapati dia berkenan kepada Allah supaya Tuhan nanti menyelamatkan dia dan mengangkat dia pulang ke surga. Dan yang akan dijemput Tuhan Yesus hidup-hidup harus orang yang berkenan kepada Allah, sehingga Tuhan mau mengangkat orang itu dari bumi terangkat ke surga hidup-hidup. Atau nanti dia mau dijemput, nafasnya dicabut, kalau dia hidupnya berkenan kepada Allah, maka Tuhan akan menyelamatkan dia. Berkenan, ya. Henok, berapa miliar penduduk yang hidup pada zaman Henok kita tidak tahu. Hanya Henok lah yang berkenan. Ya, nabi-nabi, semua ini sudah diajarkan oleh ibunya dan neneknya kepada Timotius dari kecil. Ikut lagi pemuridan di gereja. Baru inilah yang benar, saudara. Mempersiapkan generasi yang akan datang. Tujuannya satu, punya iman sama Yesus. Yang kedua, mereka taat dan percaya pada Yesus. Ini yang dilakukan, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Apakah kita punya ini? Kalau kita punya ini, maka kita berkenan. Ya, saudari kesadaran. Dan makanya saya bilang, kenapa banyak dia berkhotbah WL jadi mualaf? Ya, dia tidak dibangun atas firman, tapi hanya membangun dirinya di atas pelayanan tenar. Ya, dia tidak dibangun di rumahnya, dari rumahnya sejak kecil oleh orang tuanya melalui firman Tuhan. Dia tidak punya iman sama Yesus, hanya terima Yesus, percaya Yesus dan pelayanan. Ya, pelayanan sekolah kita bisa khotbah, bisa WL, bisa jadi pemimpin, bagus, itu memang dibutuhkan. Ya, tetapi dia tidak punya iman sama Yesus, makanya jadi mualaf kan? Haleluya. Ya, disinilah misnya orang-orang Kristen di bumi ini. Tidak pakai Ulangan 6, 2 Timotius 3 tidak dipakai, Ulangan 6 tidak dipakai, Keluaran tidak dipakai. Pakai standar apa? Pakai standar dirinya sendiri, bukan pakai standar kitab suci. Haleluya. Ini sudah ada, sudah dilakukan ribuan tahun yang lalu, dan sudah ada. Nggak tahu pakai yang mana dia. Pakai firman Tuhan, ya. Karena kalau anak-anak kita tidak punya iman, tidak dikenal di surga. Ya, makanya Rasul Paulus benar-benar ajar. Ayat yang terakhir. 1 Timotius 1. Makanya dia bisa menjadi pengajar, ya. 1 Timotius 1. Ayat 1 ayat 3, jika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, Ya. aku telah mendesak kau supaya kau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Yes. Ya, jangan mengajar ajaran lain, ya, saudara. Ayat yang keempat. Ataupun sibuk dengan dongeng dan segala yang tiada putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam. Iya kan, kembali lagi ke sini ya. Jangan mengajar yang lainnya, memburu, yang lain kan dibicarakan ya. Yang apa itu namanya tuh? Apa itu namanya, Papi? Yang mana itu? Kalau mau married itu apa dulu? Lamaran. Ya, bahasa Batak, istilah Bataknya, bahasa Batak. Mar tunggang raja. Apa? Ya, kayak gitu lah ya. Bikin dia lain, bikin apa? Nggak usah itu ya. Kalau bikin dikasih gereja 10 juta aja udah bisa pesta. Amin. Nggak usah ribet ya. Bikin lain, nggak usah saudara ya. Nggak ada yang suruh kok. Ya. Karena itu kami dengar kemarin saudara ya. Oke. Tercemar. Jangan mengajar ajaran lain, tak ada gunanya kecuali firman. Punya iman anak kita, Amen. percaya tak masuk surga lah. Saudara sudah tua-tua pulang ke surga, anak juga pulang ke surga. Amen. Ini itu yang Tuhan mau, dia mati di kayu salib supaya kita selamat, nggak ada yang lain. Ya, semuanya akan ditinggalkan. Oke. Ayat 4 tadi sih udah baca belum? Sudah. Ya. Ayat 5. Selain tertib hidup keselamatan, katakan tertib hidup
keselamatan. 2, 3. Tertib hidup Ya, keselamatan. tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Ya, tertib hidup keselamatan. Makanya tertib ibadah dengan firman pengajaran supaya punya iman. Amen. Di rumah berdoa, mesbah keluarga, baca firman supaya punya iman. Karena orang yang punya iman pasti akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Yes. Tulus ikhlas artinya tulus ikhlas, hati emas. Ya, kesaksian dari Bapak ini, dia percaya terima Yesus, dia sudah Amen. lihat surga itu ada level-levelnya, ada ruangan-ruangannya. Yes. Dia diangkat oleh Roh Kudus karena dia memisahkan dirinya dan menguduskan dirinya. Dan dia dari Kedar diselamatkan. Jadi dia pelayanan penginjilan untuk orang-orang dia sampai habis satu mobil, tidak hitung-hitungan. Jangan mengeluh, jangan merasa rugi karena apa? Karena semuanya hanya titipan. Jadi dia gunakan berkatnya, hidupnya untuk melayani dalam bidang penginjilan tanpa disuruh ke rumah-rumah, ke suatu tempat untuk melayani, mengajar, memberitakan Injil. Dan biayanya habis satu mobil, tidak hitung-hitungan, tidak hitung-hitungan, memberi dengan kasih. Makanya dia bisa masuk ke ruangan yang dalam, Amen. ruangan yang tempatnya itu Yes. malaikat yang sangat indah anggun, memuji menyembah Tuhan. Dia bertemu dengan orang-orang yang punya hati emas, karena semua hanya titipan. Amen. Waktu dia terangkat ke surga, dia melihat teman-temannya juga terangkat sampai di atas, terikat tali tambang, terikat di bumi, tidak bisa naik karena Ya. terikat dengan keinginan daging, keinginan bapa, keakuan hidup. Banyaklah itu yang saudara sudah dengar kemarin-kemarin. Ternyata tidak bisa terangkat, saudara, diikat sama tali. Kalau yang kemarin kan ceritanya kan bolis-bolis yang menahan ibu tua itu ya. Kalau ini dia lihat teman-temannya itu terangkat ke surga, dia tidak bisa tolong, dia terus saja lompat ke surga kayak Haleluya. ya. Terikat dengan tali tambang ke bumi, tidak Amen. terbang sampai ke surga. Kalau dia terbang, sampai katanya itulah hati emas. Jadi engkau punya iman yang tulus ikhlas. Inilah warisan yang Timotius dapatkan, bekerja untuk Tuhan, berkorban ya, memberi yang terbaik dalam hal apa? Penginjilan, pelayanan, Amen. mengajar untuk orang datang kepada Tuhan, diselamatkan. Bukan yang lain-lain ya saudara, bukan. Hanya itu yang diperhitungkan oleh Amen. Tuhan Yesus. Dan tidak hitung-hitungan karena semua hanya titipan. Itulah orang yang punya terus datang, kejar-kejar Tuhan, berdoa tanpa disuruh, ibadah tanpa disuruh, memberi tanpa disuruh, berkorban untuk pelayanan tanpa disuruh. Karena semuanya punya Tuhan dan dikembalikan untuk Tuhan dengan hati yang murni. Itulah yang suci murni. Kita sama minggu depan, mari kita Haleluya. berdoa. Engkau Bapa yang mengasihiku, kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan yang baik. Biarlah kami bertumbuh, biarlah kami semua mengenal Tuhan, mengenal firman dan mentaatinya. Kami menjadi pelaku firman, kami menjadi pendoa, dan kami menjadi saksi, memberitakan dan mengajar firman Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan kepada kami. Nama Tuhan Yesus diselamatkan. Buat jamaah yang belum terima Yesus, semuanya terima Yesus dan menerima firman, dan Roh Kudus masuk ke dalam hati. Roh Kudus menginsapkan, Roh Kudus melahirbarukan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami di luar sana yang belum punya iman. Tuhan agar mereka membuka hati mereka menerima firman. Roh Kudus masuk, Roh Kudus menginsapkan mereka, dan mereka bertobat dan punya iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, karena Kau tidak menginginkan satu orang pun binasa. Ketika orang sudah punya iman, maka mereka akan memberi yang terbaik kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberkati mereka bukan hanya keselamatan, tetapi upah yang sudah Tuhan siapkan di kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala puji dan syukur hormat kemuliaan kepada Engkau Allah Roh Kudus yang sudah mengajar kami, menuntun kami, membimbing kami, membawa kami dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi. Bapa yang mengasihi, dan lupamu. Amin. Engkau mengasihi
yang menyala-nyala. Ya